Ya, kita mulai kasus ketiga. Yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Hotmaria dan sebagai coachee Ibu Nur Habibah Mela. Saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Meha. Nampaknya wajah Ibu agak sedikit murung dan berbeda dari biasanya. Ada masalah apa Bu Meha? Iya, benar Bu Ria. Saya lagi ada masalah nih. Saya butuh seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Mungkin Bu Ria adalah orang yang tepat. Oh ya, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Bu? Saya berharap ada solusi dari masalah saya, Bu. Soalnya saya kepikiran terus. Ceritanya begini, Bu. Tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah, Bu. Oh ya, dipanggil ngapain Bu? Iya nih, Bu. Saya dipanggil karena pengawas sekolah keberatan ketika melihat saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Padahal dalam mengajar, saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Oh, ceritanya gitu Bu. Terus, kalau boleh tahu nih, sumber belajar yang Ibu gunakan apa Bu? Saya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain, Bu, seperti pemanfaatan IT yang beragam dan menarik, sehingga murid saya tertarik dengan pembelajaran saya, Bu. Oh, ceritanya Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks, namun memanfaatkan sumber-sumber belajar yang beragam, seperti memanfaatkan e-tech dan pembelajaran yang dilakukan masih tetap mengacu pada kurikulum. Begitu kan, Bu? Benar, Bu. Seharusnya kan tidak apa-apa ya, Bu ya. Karena menurut saya, jika kita hanya berpedoman dengan buku teks, bukankah pembahasannya terbatas, Bu? Iya, benar, Bu. Strategi Ibu itu sebenarnya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya adalah langkah yang sangat bagus, Bu. Cuma, mengapa ya kira-kira Bapak pengawas itu merasa keberatan jika Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks ya? Sepertinya Bapak pengawas tersebut menganggap jika saya mengajar tanpa buku teks, maka saya tidak mengacu pada kurikulum. Padahal kan tidak seperti itu. Bagaimana ini ya, Bu? Bapak pengawas kita tersinggung dengan kata-kata pembelaan saya waktu itu. Saya jadi kepikiran lah, Bu. Iya ya, saya paham apa yang dirasakan oleh Ibu. Ibu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang beragam adalah hal yang baik. Namun, pengawas menginginkan Ibu mengajar dengan menggunakan buku teks. Kira-kira nih, langkah awal apa ya yang akan Ibu lakukan untuk penyelesaian masalah ini? Hmm, Setelah saya pikir-pikir, maka saya berencana untuk mengikuti saran pengawas sajalah, Bu. Hal yang saya lakukan pertama adalah menyusun program pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran yang menggunakan buku teks sesuai anjuran pengawas. Oh ya, jadi gimana dong dengan cara Ibu ngajar selama ini? Apakah pemanfaatan sumber-sumber belajar lainnya masih dipakai atau ditinggalkan, Bu? Oh, tidaklah, Bu. Saya tetap memanfaatkan sumber-sumber belajar yang biasa saya pakai, namun saya juga memakai buku teks sebagai pedomannya. Jadi, buku teks saya pakai dalam mengajar dan dipadukan dengan sumber-sumber belajar lainnya untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Begitu rencana saya, Bu. Menurut Ibu bagaimana ya dengan rencana saya ini? Wah, ide yang bagus itu Bu Meha.
Kira-kira ada lagi tidak rencana lanjutan untuk penyelesaian masalah ini, Bu? Iya Bu Ria, setelah itu saya juga ada rencana ingin berjumpa dengan Bapak Pengawas untuk berkomunikasi langsung terkait revisi rancangan program pembelajaran yang saya buat. Rencana yang bagus, Bu Meha. Kira-kira ada nggak hambatan Ibu untuk rencana ini? Oh iya Bu, bicara hambatan, saya sedikit kesulitan untuk berjumpa dengan Bapak Pengawas. Menurut Ibu bagaimana ya kira-kira solusinya agar saya bisa bertemu dengan beliau? Coba Ibu pikirkan, siapa ya kira-kira yang enak diajak bicara dan dekat dengan pengawas? Oh iya, sepertinya kepala sekolah adalah orang yang tepat ya Bu ya. Nanti saya juga akan mencarikan rencana program pembelajaran yang akan saya lakukan berdasarkan revisi pengawas kepada beliau. Selanjutnya, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah agar beliau bersedia menyampaikan revisi rencana program pembelajaran dan meminta kesediaan pengawas untuk mensurvei ulang pembelajaran yang akan saya lakukan. Benar, Bu. Kepala sekolah adalah orang yang tepat dan nantinya dapat mempermudah Ibu dalam penyelesaian masalah ini. Nah, selanjutnya, komitmen apa ya yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Hari ini, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang sesuai dengan buku teks, serta memanfaatkan sumber-sumber belajar yang relevan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rencana pertemuan saya dengan pengawas kepada kepala sekolah. Namun, sebelumnya juga saya akan memperlihatkan rancangan program belajar saya kepada kepala sekolah saya, Bu. Nah, penyelesaian solusi yang sangat tepat, Bu Meha. Jadi menurut Ibu, perlu nggak kira-kira ada orang yang membantu agar komitmen Ibu ini tetap terjaga? Sepertinya perlu, Bu Ria. Saya akan meminta bantuan kepala sekolah saya agar selalu mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini sangat membantu agar komitmen saya tetap terjaga, Ibu. Oke, mantap Bu Meha. Sebuah rencana dengan melibatkan komunikasi positif akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Bukan begitu, Bu? Benar, Bu Ria. Terima kasih banyak ya, Bu Ria. Alhamdulillah akhirnya saya menemukan solusi dari masalah ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu Ria. Sama-sama, Bu Meha. Ya, terima kasih Ibu Hotmatia dan Ibu Meha telah menyampaikan percakapan mengenai coachingnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengobservasi hasil percakapan coachingnya. Nah, yang pertama, untuk poin tujuan itu telah tersampaikan pada teks pada percakapan, yaitu coach menyampaikan pembuka. Nah, itu pada kalimat, nampaknya wajah ibu agak sedikit murung dan berbeda dari biasanya. Ada masalah apa, Bu Meha? Nah, di situ coach sudah mulai mencari tahu tujuan dari pertemuan. Sedangkan coach juga telah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, yaitu pada percakapan saya berharap ada solusi dari masalah saya. Soalnya saya kepikiran terus. Kemudian coach tadi mulai menjelaskan. Nah, masuklah ke poin yang kedua, yaitu identifikasi. Nah, di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik untuk mengarahkan si coach tersebut untuk menyatakan permasalahan yang sedang ia hadapi. Nah, di sini Koci sudah mulai menceritakan hal-hal yang terjadi padanya, yaitu pengawas mulai marah kepadanya karena tidak dalam pembelajaran.
guru tersebut tidak menggunakan buku teks. Nah, kemudian untuk rencana aksi, nah di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan coachee dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, jadi pertanyaan yang diberikan coach menstimulus coachee untuk memikirkan masalahnya berdasarkan kemampuannya. Nah, di sini coachee telah menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan membuat program pembelajaran yang baru dengan berdasarkan pada buku teks dan menyesuaikannya pada sumber-sumber belajar yang ada dan juga media-media yang biasa digunakan oleh coachee. Nah, yang terakhir pada bagian tanggung jawab. Nah, di sini coach memberikan pertanyaan dan umpan balik dan juga menanyakan komitmen si coachee untuk menjalankan rencana aksinya. Nah, pada percakapan tanggung jawab ini, coachee berkomitmen agar beliau membuat pembelajaran yang sesuai dengan buku teks, kemudian menyampaikan rencangan tersebut kepada pengawas dan juga kepala sekolah, dan meminta bimbingan kepala sekolah untuk membantu coachee mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh coachee. Nah, demikian hasil observasi saya. Terima kasih kepada Ibu Hotmaria dan